Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita itu adalah kelompok 3, yaitu Muhammad Hatta, dengan saya Fasbian, Saya Fatir, dan saya Aryut. dan sedihnya untuk 2 anggota kita yang sisanya, yaitu adalah Noval dan juga Kaidir, tidak bisa ikut gara-gara ada kehalangan untuk hadir. Nah, kita hari ini adalah sedang di Museum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, Tir, sebenarnya kita ngapain sih di museum sekarang ini? Oh ya, lagi panas-panas gini ngapain dah ya. Jadi kita sekarang lagi di gedung Museum Proklamasi ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Fasbian. Nah, kita di sini akan menjelaskan apa sih isinya dari Museum Proklamasi ini apa, terus kayak apa peristiwa-peristiwa yang penting yang ada dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia, dan hal-hal lain yang mungkin penting untuk kemerdekaan Indonesia, dan juga apa sih event-event yang melatar belakangi Proklamasi Indonesia. Ya. Enjoy guys. Halo semuanya, ini sekarang kita akan melakukan penjelasan mengenai perumusan naskah proklamasi yang dibuat oleh 3 tokoh nasional, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Jadi pada jam 3 pagi WIB dan pada tanggal 17 Agustus 1945 ada 3 tokoh nasional, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo, yang mereka duduk bareng-bareng di ruang makan untuk membuat draft naskah proklamasi gitu. Nah, pada draft proklamasi ini kan berjudul proklamasi. Dan dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan 3 tokoh nasional tersebut, yaitu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian kalimat kedua ditambah oleh Bung Hatta, yaitu berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan dan akhirnya setelah selesailah konsep naskah proklamasi dengan beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Nah, setelah selesai membuat naskah tersebut, itu dibawa ke serambi muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang telah menunggu. Nah, berikutnya di sini itu kita bisa lihat untuk yang berbaju warna putih ini itu adalah Bung Karno. Pada kiri saya ini itu adalah Bung Hatta, dan pada di ujung kanan saya itu adalah Ahmad Subarjo. Oke. Dan pada di sini ini adalah itu draft proklamasi yang mereka buat pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang di ruang makan tersebut ini ada draft proklamasi yang pada dasarnya ini yang mulai mereka buat. Yang pada dialog pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia gitu. Ya, jadi sekarang saya ada di ruang tamu dari rumahnya Laksamana Maeda ya. Nah, peristiwa apa sih yang terjadi di ruang tamu ini? Nah, oke, cepet aja. Kita di tanggal 16 Agustus 1945 ini ada Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo yang baru saja balik dari Rengas Dengklok. Nah, mereka ngapain aja sih di sini? Nah, pertama mereka diterima oleh Laksamana Maeda ya, tentunya pada pukul 10 malam ya. Nah, di sini mereka menjelaskan kepada Laksamana Maeda kalau misalnya mereka akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, akan tetapi setelah itu Laksamana Maeda ini memberitahu pesan dari Gunseikan atau pemerintahan militer Jepang di Indonesia bahwa Jepang itu tidak akan ikut campur dan tidak akan membantu Indonesia karena mereka telah kalah dengan sekutu dan harus menjaga status quo di Indonesia. Nah, mendengar itu, mereka melarang Indonesia untuk melakukan atau merumuskan proklamasi sendiri ya. Nah, setelah itu mereka balik ke rumahnya Laksamana Maeda pada pukul 2.30 dini pagi, itu sudah 17 Agustus. Nah, di situ mereka tetap ingin merumuskan proklamasi dan akan segera memproklamasikan bahwa mereka akan merdeka. Akan tetapi Laksamana Maeda ini tidak akan campur tangan dengan proses perumusan naskah proklamasi ini. Nah, bisa dilihat ini adalah keadaan di ruang tamunya. Di sini ada ruang tempat duduk-duduk ya. Mungkin di sini bisa ada Ahmad Subarjo, di sini Soekarno Hatta, di sini Soekarno, di situ Hatta, terus di sini Laksamana Maeda ya. Terus ini juga ada meja dan juga kursi dari Laksamana Maeda di sini. Ya, itulah kondisi dari ruang tamu Laksamana Maeda. Selanjutnya ini adalah pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh hadirin,
Bung Karno meminta agar Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah di dekat dapur dengan ditemani oleh BM Dia. Pada saat pengetikan, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata. Kata tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, begitu pula dengan penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano. Selanjutnya, di sini adalah tempat naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan BM Dia. Lanjut, di atas piano ini, di mana naskah proklamasi itu ditandatangani. Oke, jadi sekarang kita ada di pengesahan naskah proklamasi. Nah, setelah Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo membuat draft dan membuat naskah tersebut, naskah proklamasi, mereka membawa kepada kumpulan para hadirin yang menunggu. Nah, itu mereka membacakan rumusan pernyataan dari naskah tersebut. Mereka kasih istilahnya kayak review atau kasih badasannya apa itu dalam proklamasi tersebut. Nah, setelah itu Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo itu menanyakan kepada hadirin apakah mereka semua setuju atau tidak. Nah, pada hadirin tersebut jawab dengan setuju. Dan dari itu Bung Karno mengasihkan pertanyaan lagi apakah mereka benar setuju atau tidak, dan mereka jawab dengan setuju. Terus kemudian sempat timbul pertentangan pendapat mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Akhirnya Sukarni maju dan kasih tanggapan bahwa menurut beliau bahwa tidak usah semua rakyat menandatangani, lebih baik perwakilan saja, yaitu adalah 2 orang aja dari kita. Dan akhirnya yang mendatanganinya yaitu adalah Bung Karno dan juga Bung Hatta, yaitu selaku presiden dan wakil presiden. Nah, bisa dilihat di sini itu adalah ruang makan tersebut, ruang makan yang tadi yang saya jelaskan bahwa ini di mana mereka membuat draft atau membuat pada dasarnya mulai membuat proklamasinya, dan bisa bawa ke sini. Ini adalah para hadirin yang tadi hadir, ya, yang hadir pada pengesahan naskah proklamasi, yang hadir dan juga menjawab setuju dan tidak setuju dan kasih tanggapan mereka tentang proklamasi tersebut. Dan bisa terakhir ke sini, ini adalah bentuk proklamasi yang sudah ditandatangani dan juga dalam bentuk ketikan yang tidak dalam tulis, yang sudah beneran sah. Ini proklamasi paling awal gitu. Nah, oke, di sini sebelah saya ada ada 3 peristiwa penting menuju kemerdekaan Indonesia. Yang pertama di sini adalah jatuhnya bom atom dan Hiroshima. Bisa dibilang ini adalah sebuah katalis untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa? Karena ya singkat cerita aja, pada 6 dan 9 Agustus 1945 Amerika Serikat ini menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini membuat Jepang menyerahkan diri kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, mendengar itu otomatis pemuda-pemuda Indonesia, contohnya kayak Sultan Syahrir, itu mereka mendengar kabar ini dan segera mendorong Soekarno dan lain-lain untuk memajukan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua di sini ada rumah di Rengas Dengklok. Rumah di Rengas Dengklok ini milik Jiao Qisong, ini digunakan oleh para pemuda untuk tempat mengamankan Soekarno-Hatta dari misalnya influensi orang Jepang yang masih ada di Jakarta sana. Pada tanggal 16 Agustus 1945. Rumah ini identik dengan cerita penculikan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok ya. Nah, yang terakhir di sini, tempat yang kita berada sekarang adalah gedung tempat perumusan naskah proklamasi atau rumahnya Laksamana Maeda. Nah, sesuai dengan namanya, rumah ini digunakan untuk merumuskan naskah proklamasi. Dan di sini terlihat ada konsep teks proklamasi tulisan tangan oleh Soekarno sendiri. Di sini masih bisa lihat ada coret-coretan di bawah, dan tadi sudah dijelaskan oleh Fasibian di bawah sana. Dan di sini juga ada teks otentik proklamasi yang langsung dibuat oleh Sayuti Melik. Selanjutnya saya akan menjelaskan peristiwa menjelang proklamasi. Perjuangan kemerdekaan Indonesia telah muncul pada abad awal 20-an. Bentuk pergerakan nasional di bawah penjajahan Hindia Belanda. Perjuangan ini kian menggelora pada masa pendudukan Jepang 1942 hingga 1945. Perjuangan
Kemerdekaan memetik manfaat dan peluang di celah-celah politik mobilisasi pemerintah pendudukan Jepang yang kian terdesak dalam pertempuran menghadapi sekutu. Cita-cita kemerdekaan diwujudkan pada saat kekosongan kekuasaan atau status quo atau vacuum of power. Ketika Jepang telah menyerah tanpa syarat namun pasukan sekutu belum tiba. Selanjutnya, ada penyerahan Hindia Belanda. Serangan militer Jepang ke Pearl Harbor, Amerika Serikat memicu Perang Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941. Segera Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang mendahului sekutu. Serbuan Jepang menyebabkan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat. Sejak itu Hindia Belanda telah runtuh. Selanjutnya ada Seinendan dan Keibodan. Pada 29 April 1943, dua organisasi pemuda Seinendan dan Keibodan berdiri secara resmi. Dalam dua organisasi ini diberikan latihan-latihan militer baik untuk mempertahankan diri dari serbuan atau ancaman yang datang maupun sebagai tenaga cadangan militer Jepang. Agresi Militer 1. Pada 21 Juli 1947, tentara Belanda melancarkan serangan serentak terhadap wilayah Republik. Penyerangan tentara Republik memberikan perlawanan yang sangat hebat, namun mereka harus mengundurkan diri karena persenjataan Belanda yang sangat kuat. Puputan Manggarana. Peristiwa ini terjadi pada 20 November 1946 yang dilatar belakangi penolakan I Gusti Ngurah Rai untuk berunding dan berdamai dengan Belanda. Peristiwa Westerling. Pada bulan Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling ke Sulawesi Selatan. Kedatangannya pada tanggal 7 Desember hingga 25 Desember, pasukan Westerling memburu beribu-ribu rakyat dengan tujuan untuk membersihkan daerah Sulawesi Selatan dengan pejuang-pejuang Republik. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Pertempuran ini terjadi pada 1-5 Januari 1947, diawali ketika Belanda melakukan provokasi penembakan di tempat-tempat umum dan pos tentara Republik Indonesia atau TRI. Perundingan Indonesia-Belanda 17 November 1945 untuk menyelesaikan sang sengketa Indonesia-Belanda di markas tentara Inggris diadakan pertemuan antara Indonesia dan Belanda. Pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahir dan pihak Belanda diwakili oleh Van Mook. Peristiwa Surabaya diawali dengan kedatangan antara sekutu Afnei di Surabaya, pimpinan Brigjen Malabi. Sekutu membebaskan perwira-perwira yang ditahan RI sehingga menimbulkan bentrokan fisik. Pertempuran Medan Area diawali dengan pertempuran pada 13 Oktober 1945 antara pemuda dan pasukan Belanda. Pertempuran ini mencapai puncak pada 10 Desember 1445 dan memakan banyak korban dari kedua pihak. Insiden Bendera. Bertepatan dengan peristiwa rapat raksasa di Ikada, di Surabaya terjadi peristiwa perebutan Hotel Orange oleh pihak Belanda. Dalam peristiwa tersebut, Belanda berhasil mengibarkan bendera merah putih biru. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat dan menyerbu hotel dan merobek bendera warna biru sehingga berkibarnya sangsaka merah putih. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini diawali dengan bentroknya tentara Jepang yang bertugas membangun pabrik senjata di Cepiring. Pertempuran ini pemuda mencapai puncaknya ketika ditemukan jenazah Dr. Karyadi yang dibunuh oleh tentara Jepang. Pertempuran ini terjadi pada 15-20 Oktober dan berakhir setelah diadakannya perundingan antara pemimpin Indonesia dengan pemimpin tentara Jepang. Mempertahankan kemerdekaan, defending the independence. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, perjuangan bangsa belum selesai karena adanya usaha yang menghancurkan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara, yaitu fisik dan senjata, dan perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa. Penandatanganan Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville, Mr. Amir Syafruddin menandatangani Perjanjian Renville yang disaksikan oleh H. Agus Salim, Dr. Limala, Mr. Ali
Sastro Mijoyo, dan anggota delegasi lainnya. Agresi militer 2. Rentetan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya masalah pro dan kontra Perjanjian Renville. Pembentukan negara Indonesia Serikat telah difungsikan Belanda untuk menyusun kekuatannya. Perundingan ini dilakukan pada 19 Desember 1048 pada pukul 6. Belanda melakukan penyerangan terhadap Yogyakarta, ibu kota RI. Pertukaran tawanan perang. Sebagai pelaksanaan persetujuan Renville pada bulan Mei dan Juni 1948, diadakannya pertukaran tawanan antara RI dan Belanda. Pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah akibat perjanjian Renville, yang salah satunya menyebutkan bahwa pasukan-pasukan gerilya yang berjuang di wilayah pendudukan Belanda harus pindah ke wilayah pedalaman Jawa Tengah. Mr. R. Supomo. R. Supomo lahir pada tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Solo. Ayahnya bernama Raden Tumanggung Wingyodipuro dan ibunya bernama R.A. Renak Wingyodipuro. Dalam hidupnya, kampus perguruan tinggi adalah dunianya. Yuris adalah profesinya, sedangkan berjuang dan pergerakan kemerdekaan Islam merupakan dharma baktinya. R. Supomo meninggal pada tanggal 12 September 1998 dan dimakamkan di makam Yosoroto. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama R.M. Suwardi Suwardinyat pada tanggal 2 Mei 1889. Ayahnya bernama Pangeran Aryo Suryaningrat dan ibunya bernama Era Sandinda. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Melalui perguruan Taman Siswa ini, beliau berusaha menanamkan rasa kebangsaan di hati siswanya dengan semboyan Ingarso Sung Tulada, Ing Madya Mungkarso, Tungguj Handayani. Artinya di depan memberikan teladan, di tengah menghidupkan gairah, di belakang memberikan pengarahan. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sostrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Raisa Rimben. Perkenalannya dengan dunia politik dimulai ketika Soekarno tinggal di rumah HOS Cokroaminoto. Di rumah inilah Soekarno mendapatkan pengalaman pertamanya mengenai gairah yang mulai mengusik masyarakat Indonesia dan energi politik yang mempersiapkan perlawanan terorganisasi melawan pemerintah kolonial. Sehingga pada saat sekolah, Soekarno sudah aktif dalam pergerakan Trikoro Darmo, Chung Java, dan sering menulis dalam Utusan Hindia. Pada saat proses kemerdekaan Indonesia, Soekarno mempunyai peranan penting. Selain telah merumuskan naskah proklamasi, beliau juga membacakan naskah proklamasi bersama Mohatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, Soekarno diangkat menjadi Presiden RI yang pertama. Perjuangan Soekarno untuk negeri ini tidak pernah berhenti walaupun Indonesia sudah merdeka. Negeri ini masih mendapatkan ancaman dari dalam dan luar negeri yang ingin mengganggu kedaulatan bangsa. Soekarno meninggal dunia pada tahun 1970. Masa lalu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dengan melihat kembali perjalanan sejarah bangsa Indonesia melalui bukti-bukti material atau tinggalan budaya, akan memberikan pemahaman yang benar mengenai jati diri bangsa, sehingga diharapkan muncul kesadaran nasional, lebih-lebih akan mengembalikan segala persoalan dan permasalahan bangsa ke dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya, semoga kalian enjoy dan bisa dapat hikmah dari video tersebut. Itu udah dari kita di Museum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan ya, makasih semuanya.